5, 4, 3, 2, 1, action! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Sahrul Gunawan, di program acara Cermin, Cerita Menginspirasi. Dan kali ini inspirasi kita adalah dari pegiat pertanian. Ya. Kang Denis ini anak muda, sukses, dan sudah bisa menggerakkan dunia pertanian, khususnya di Kecamatan Ranca Bali ya? Di Ciwidey. Di Ciwidey, ya. Seperti apa? Obrolan kita, saksikan terus. Dan yang menarik adalah di Kabupaten Bandung ini 53% itu luas lahan pertanian. Betul, kan. Tapi masih sedikit anak-anak muda yang kayaknya aduh, gengsi jadi petani gitu kan. Atau ada yang lebih memilih bekerja di pabrik misalnya, atau bekerja di ya macam-macam ya, supermarket lah dan lain sebagainya, padahal sebetulnya lebih profitable ketika kita bisa mengolah sawah, ya betul, lahan-lahan pertanian perkebunan. Betul. Oke, Kang, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya mah cerah terus ya si Kang Denis mah. Tidak tergerus dengan masalah COVID kayaknya. Ya, kalau dibilang tergerus sih tergerus. Tergerus juga ada ya. Gimana lagi? Ya. Emang ada, bukannya pertanian mah kayaknya kok orang mah semua butuh makan gitu kan? Kayaknya ada aja sih. Ada aja, tapi tidak terlalu signifikan tidak terlalu mungkin signifikan. Ya. Apa yang jadi masalahnya itu? Paling di pendistribusian kayak ke pasar gitu. Karena gue kan kalau sebelum pandemi ini ke pasar masih normal kan gitu. Kalau sekarang setelah pandemi sekarang ini kan ada pembatasan gitu. Jadi karena mungkin menurunin daya beli juga, betul. Ya, itu juga berpengaruh. Ya. Tapi artinya masih terus berjalan, dan dan produksi tetap, karyawan atau para petani juga masih tetap, ya. Oke, mudah-mudahan kondisinya akan lebih baik. Hai untuk sahabat-sahabat IG saya sekarang ya yang sudah bergabung. Oh, ada dari Bali hadir katanya. Terus assalamualaikum Kang Arul dari Sabeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cileunyi, halo Cileunyi. Terus Ciparai juga ada. Oh, dari luar Kabupaten Bandung, dari Tegal juga ada ya. Terus kemudian Bekasi juga, Ranca Ekek. Waduh. Oke, saya kira kita sepakat ya bahwa Kabupaten Bandung butuh para petani-petani muda untuk bisa mengolah lahan-lahan yang ada. Betul. Sebetulnya apa sih yang menjadi kendala bagi para anak-anak muda yang ingin terjun atau berkiprah dalam dunia pertanian, Kang? Sebetulnya gini Kang, saya cerita dulu sedikit nih. Oke. Sebetulnya saya juga dulunya bukan petani, Kang, karena basic saya itu di jualan obat pertanian sebetulnya. Awal mulanya saya jadi petani itu. Nah, karena setiap hari saya sering mendengar keluh kesah petani gitu. Apa kan, itu keluhannya itu biasanya? Jadi saya dengerin banyak curhat-curhat mereka kan. Contohnya hari, salah satunya? Ya kebanyakan sih paling kendalanya di harga jual dan pendistribusian hasil panen itu sendiri. Gitu. Jadi tergerak ingin coba ya paling tidak apa yang bisa saya lakukan untuk merapikan. Ya. Karena saking seringnya dengar curhatan para petani, Kang, akhirnya saya berinisiatif gimana caranya untuk membantu petani mendistribusikan sayuran ini gitu. Karena itu pun kalau misalkan seperti ini terus bisa berdampak juga ke saya kan, ke dagangan saya lah kasarnya gitu kan. Nah dari sana akhirnya saya googling gitu kan, gimana caranya untuk membantu para petani ini. Ya, akhirnya tergerak lah. Kalau misalkan seperti ini terus kan nanti jarang juga yang beli obat pertanian Kang Arul gitu, makanya udah saya berusaha
gimana caranya untuk bantu, mau nggak mau saya terjun jadi petani dan untuk membantu petani mendistribusikan itu. Jadi full terjun masuk dan tetap melakukan pembinaan. Terus kemudian apa yang mereka rasakan perbedaannya setelah ada pendampingan dari Kang Denis, khususnya di wilayah Ciwidey waktu itu? Ya. Dulu itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, saya itu sempat mencoba untuk ekspor keluar, Kang Agung. Itu dulu 2017. Alhamdulillah harganya tinggi kan, ya bagus lah daripada harga di kita di sini gitu kan. Cuman ya mungkin ini juga cobaan juga. Baru 3 kali ngirim kan ekspor itu kan. Awalnya saya sudah senang gitu kan bisa membantu. Dan memang kapasitas lumayan besar kan, lumayan besar gitu kalau untuk ekspor kan 1 kontainer gitu kan. Oh iya. Mulai 2017 itu. 2017. Baru 3 kali ngirim mungkin saya itu waktu itu. Keburu ada pandemi ini Kang, sudah mulai ramai-ramai pandemi. Padahal merintisnya juga ya lumayan juga effortnya lumayan. Untuk bisa mendapatkan customer gitu ya. Saya mau nyapa dulu nih. Nih kalau bicara pertanian sepertinya mereka tertarik ya. Dan ada yang bilang Kang Alul itu wakil gubernur mana ya? Saya wakil bupati wakil bupati Bandung. Dan rupanya banyak yang tertarik untuk masalah pertanian. Terus ada yang nanya juga tadi, ini pakai baju petani lain sebetulnya mah. Ini bebas sih. Ini kan budaya Sunda sebetulnya. Saya pakai ikat kain ikat kepala, terus dengan baju Sunda. Di sini ada ini gambar kujang menandakan kesundaan. Terus kemudian kenapa hubungannya dengan pertanian? Karena di Kabupaten Bandung khususnya itu menjadi budaya. Menurut saya seharusnya ini adalah milik kita bersama dan kita jaga. Terus kemudian kita yang mengembangkannya gitu. Harusnya menjadi bagian dari budaya, selain menjaga apa yang Allah berikan, titipkan kepada kita warga Kabupaten Bandung, juga kan sebetulnya secara ekonomis kalau terus diupayakan dan kita bisa jadi sentra pertanian se-Bandung Raya lah minimal gitu ya. Itu kan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebetulnya. Dan dari Pamengpek ada, Bale Endah ada, Wilujeng silakan Anda mau nanya, mangga. Nanti kita akan kasih 2 pertanyaan yang bagus ya. Kita akan kasih hadiah ya. Hadiahnya dari Kang Denis. Siap Kang Agung. Oke. Kebanyakan sih sepertinya apakah dengan di pertanian ini mudah memulainya atau bagaimana? Terus mungkin mungkin saran Kang Denis lah untuk para pemula para calon petani-petani muda berbisnis di bidang pertanian, supaya bisa punya bekal tuh apa nih Kang kira-kira yang harus dipunya dulu? Sebetulnya kalau di daerah saya Kang, sebetulnya anak-anak mudanya sudah punya bekal gitu kan, karena sekarang juga memang sudah mulai banyak petani-petani muda gitu kan yang meneruskan bapaknya atau ibunya. Lebih memilih bertani sekarang daripada kerja di pabrik gitu. Saya juga cukup. Sekarang sudah mulai berubah. Dan memang kudu digedrukeun heula meureun dengan masalah sehingga alhamdulillah kalau gitu ya. Alhamdulillah. Sudah banyak mulai di lapangan ya. Ya, sudah mulai di lapangan dan petani-petani muda sekarang itu lebih pada pintar, Kang. Karena mungkin mereka basic sekolahnya kan juga ya. Misalkan saya di toko, misalkan saya kasih obat pertanian 1 untuk ulat misalnya Kang. Nah sama mereka yang muda-muda ini diulik lagi. Kan misalkan anjuran cuma 1 pakai obat itu, tapi kalau sama anak muda yang ini diulik lagi sampai betul-betul hilang aja hama-hama itu. Jadi ya lebih bagus lah sekarang gitu. Mulai banyak petani muda tidak. Kalau dulu makan tahun 2013-2014 kan masih orang-orang tua aja petani gitu. Kalau sekarang ya sudah ada sedikit
kemajuan lah ya. Kang, Mereka lebih kreatif ya, inovatif. Oke, ini kayaknya udah mulai banyak yang gabung. Nanti baik pertanyaan ataupun komentar yang terbaik ya, nanti tolong dipilih mana yang terbaik untuk bisa mendapatkan hadiah. Orang Bandung dari Washington DC hadir. Waduh, ada dari Washington ini ya. Ternyata kita mendunia ini Kabupaten Bandung. Terus kemudian dari Soreang juga ada, Batam hadir juga. Dan sebetulnya masalah klasik di bidang pertanian itu adalah masalah pemasaran kalau saya lihat ya. Bagaimana para petani ini juga diberikan bantuan untuk bagaimana memasarkannya itu gitu. Sementara Akang masuk ini ya, Kang Denis ini masuk karena memang backgroundnya sebagai penyedia obat penjual obat terhadap para petani. Terus kemudian akhirnya jadi terjun full berinvestasi di situ dan mengkoordinasikan terus sampai ke ekspor gitu ya. Sebetulnya apa sih yang harus dimiliki dari seorang petani di era sekarang ya untuk supaya dia bisa bertahan? Sebetulnya yang penting niat dulu yang bulat Kang jadi petani ini. Karena menurut saya tidak susah kalau untuk bertaninya gitu. Cuman ya kendalanya satu pendistribusiannya aja Kang. Semua orang juga bisa untuk bertani gitu ya. Sekarang mah kan sudah modern juga kan. Untuk belajar di internet juga sudah banyak kan. Misalkan kita menanam apa sudah jelas di sana juga. Iya, di YouTube apapun ada kayak dulu. Saya pun belajar di sana awalnya kan. Tuh itu tipsnya tuh ya, dari internet banyak tuh informasinya ya. Ya, yang penting ada kemauan aja dulu yang awal mah gitu. Terus ada pertanyaan nih, bagaimana dengan model bertani sekaligus beternak ikan? Konsep di mana mutualisme, ikan memakan hama padi dan padi mendapatkan air yang cukup dari beternak ikan. Apakah sudah diterapkan di Kabupaten Bandung? Kalau padi sih di saya sebetulnya kurang kan kalau padi ya, karena di saya kebanyakannya sayuran. Kayak apa aja? Mayoritas di Ciwidey itu lebih ke seledri sama bawang daun bawang gitu. Kalau yang lainnya sih kurang banyak, karena mungkin satu lagi paling stroberi Kang. Kalau stroberi memang diisi pelak tuh banyak stroberi ya. Itu pendistribusian besarnya kan dari Ciwidey, dari Kabupaten Bandung kalau untuk stroberi gitu. Nah sekarang kalau stroberi dikatakan sebagai ciri khasnya nih di daerah Pacira lah ya. Gimana dengan pemasarannya sekarang? Harganya gimana nih? Bagus nggak? Kalau stroberi sih sampai saat ini masih stabil. Karena kan ya barangnya limited gitu kan. Tidak gampang. Dan banyak gitu dibutuhkan ya. Apalagi kalau ada cuaca ekstrim kan. Stroberi ini kurang juga buahnya. Jadi harganya masih lumayan agak stabil. Karena sedikit barangnya, jadi dia tetap stabil. Yang masalahnya apa Kang? Produknya sekarang ini kalau yang saya lihat itu kan kebanyakan ada daun bawang, seledri, kentang, plus dengan yang lain-lain ya, bahan kebutuhan pokok masyarakat pangan. Yang bagus itu sebetulnya yang potensi itu apa sih Kang dari sisi jualannya? Sebetulnya semuanya juga berpotensi, tapi saya juga masih belum paham sampai sekarang. Kenapa sampai saat ini kita ini sebagai petani belum bisa mendapatkan harga pasti Kang untuk harga jual itu. Harga pasti artinya keterlibatan pemerintah untuk mengendalikan itu. Jadi menurut saya pribadi Kang, sekarang petani itu gambling. Ketika mereka bercocok tanam hari ini, nah mereka nggak tahu nanti kapan jualnya berapa. Tapi meskipun seperti sekarang, mau nggak mau terus aja ditekunin. Dan mau gimana lagi kan, tidak ada lagi mata pencaharian, cuman satu-satunya bertani. Mau nggak mau terus aja dijalanin sampai saat ini Kang.
tadi kita bicara mengenai apa sih sebetulnya yang sedang terjadi di dunia pertanian di Indonesia, lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan mengenai sistem zonasi, kita rasanya lebih cocok kalau seperti itu gitu ya. Iya, betul. Ya insya Allah nanti saya akan coba untuk bisa mengkaji ini ya, bagaimana pemerintah juga bisa menggaranti masyarakat ya terhadap hasil-hasil produk pertanian setelah adanya zonasi itu, sehingga mereka bisa merasa aman dan harga terkendali ya. Ada batasan-batasan harga dan ya semua menjadi terakomodir kepentingannya. Hanya mungkin saya kira perlu waktu untuk bisa melakukan itu, dan saya tertarik sebetulnya ya Kang Denis, kalau pemerintah itu juga secara bisnis bisa melibatkan pihak swasta, dalam hal ini bikin BUMD khusus pertanian gitu. Khusus pertanian. Sehingga terfokus. Menurut Kang Denis gimana tuh, Kang Denis? Menurut saya itu bagus banget, Kang Arul. Jadi kita para petani ini sudah tidak akan pusing untuk jual hasil panen kemana gitu kan. Kalau ada BUMD khusus pertanian. Polanya seperti apa nih Kang? Masukannya nih Kang, saya jadi banyak nanya. Iyalah, kalau misalnya dari sisi pengalaman ya Kang Denis lah yang lebih paham ya, apa yang dibutuhkan dan seperti apa kira-kira yang terbaik. Jadi sekarang juga banyak kan Kang petani yang memang modalnya minim gitu kan, tapi mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa gitu. Karena terkendali oleh modal, akhirnya mereka kan jadi ngikut kerja ke Tengkulak misalkan gitu. Jadi dibina orang lain, padahal kan itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah gitu kan. Pemerintah bisa kasih modal kerjanya, lahannya gitu. Hasil panennya pun akan maksimal dan bisa dibawa oleh pemerintah gitu kan. Oleh BUMD itu sendiri. Dan itu efektif ya sebetulnya sebetulnya. Terus kemudian tadi ada yang nanya juga bahwa harusnya ada pameran-pameran pertanian dan lain sebagainya ya. Sing salabar ya. Sekarang memang lagi situasinya lagi kayak begini ya, lagi pandemi, kita juga nggak bisa yang bisa mengundang buyers misalnya ya. Perlu cara-cara lain sementara waktu di masa pandemi ini. Mungkin lebih tepatnya kalau kita Kang Denis atau kasih bocorannya ya, waktu itu sempat ada importir dari luar gitu. Gimana sih caranya bisa dapetin buyers gitu dari internet itu bagaimana gitu? Jadi dulu itu saya punya teman juga kan yang sudah sering ekspor, tapi bukan sayuran waktu itu. Saya ngobrol dengan dia, belajar lah saya juga gitu, sedikit-sedikit belajar. Akhirnya saya dapat bocoran dari dia bagaimana caranya mencari buyer gitu kan. Nah, tergeraklah waktu itu saya bikin website dulu. Gue bikin website gitu, website sayuran freshvegetable.indo.com gitu kan. Waktu itu saya bikin. Apa namanya? freshvegetable.indo.com. Ya. Saya bikin website itu karena ya menurut saya kalau untuk ekspor ini kan website itu layaknya toko kita lah gitu kan. Karena kan kita nggak kenal apalagi sama orang luar gitu. Sementara di website ini kan sudah jelas semuanya kan, perusahaannya perusahaan apa, alamatnya di mana sudah jelas lah gitu. Jadi itu bisa lebih membuat buyer lebih percaya hingga akhirnya dia pun mau berkunjung ke sini. Karena dulu itu apa tuh trik-triknya, apa webnya dibuat sedemikian rupa yang eksklusif? Ya, webnya dibuat dalam bahasa Inggris berarti ya? Bahasa Inggris. Kan? Ulah bahasa Sunda kan tengah bosen ya. Ya, bahasa Sunda. Bayarnya dari mana pertama kali tuh, konsumennya dari mana? Pertama itu dari Singapura, Kang. Itu waktu itu saya ekspor selada air. Oh, dia memang sedang mencari itu. Iya, karena sebetulnya banyak gak produk selada air itu di luar Indonesia? Pasti banyak. Banyak. Ya? Dari mana tuh yang kompetitor biasa dari mana? Kalau Vietnam kali ya? Sekarang ya banyak. Dan menurut saya sayuran kita ya khususnya di Kabupaten Bandung kualitasnya juga nggak kalah
bagus sama India, misalkan Vietnam, nggak kalah bagus, Kang. Bagus-bagus. Oh ya, ngomong-ngomong soal anak-anak muda, anak-anak milenial, ada program dari Jawa Barat yang kemarin itu yang program petani milenial. Tapi saya lihat kok rasanya belum ini ya. Belum aplikasinya belum gitu di lapangan. Itu kendalanya apa ya, Kang ya? Aduh, bingung saya juga, Kang. Saya juga nunggu-nunggu gitu. Karena saya juga sekarang kan kalau ada anak-anak muda daripada nongkrong-nongkrong gak jelas, terus memang saya tahu orang tuanya petani, saya suka bilangin, mana daripada cicing geus ke sawah tuh garap, saya gitu. Jadi ya saya juga terus menggerakkan anak-anak muda gitu kan, supaya maksudnya ke depannya rantai pertanian kita ini nggak putus gitu Kang Arul. Kalau orang tua aja terus kan nantinya bahaya juga. Tapi nggak gampang loh, maksudnya ya si Kang Denis ini yang masih muda, usia berapa Kang? Punten? Saya 27. 27. Cantik 20. Ya sama lah mas saya 20-an. Tambah 20 jadi 40-an. Nah, kalau Kang Denis sendiri terus akhirnya udahlah ini pilihan saya nih di pertanian. Terus saya juga ingin merangkul anak-anak muda yang lain gitu ya. Apa sih yang memotivasi sehingga ada semangat itu? Ada semangat itu. Awalnya dari dagang, tukang Arul. Karena tadi itu kan, karena dagang kan, itu. Saya dagang obat itu. Aduh, bahaya kalau misalkan ini seperti ini terus, nanti dagangan saya nggak laku gitu kan. Iya, awalnya karena kepentingan sendiri. Bili tak aya nu meser obatna. Ya, gitu. Emang keadaannya saat itu di 2017 itu seperti apa, Kang? Sampai akhirnya jadi mungkin market yang membeli obat itu jadi turun tuh apa yang sebetulnya dari dulu sampai sekarang juga masih seperti ini, Kang Arul. Sebetulnya malah sekarang lebih ribet lagi, Kang. Kayak dari ya pupuk subsidi lebih sulit. Itu Kang. Katanya Hilda mau ikutan jadi petani, kemana daftarnya? Kamu daerah mana rumahnya? Daerah pertanian juga? Karena ini juga berpengaruh ya. Karena kan itu kan lebih kepada apa? Asalnya seseorang itu. Dan ini kalau kayak gini gimana ngejawabnya nih Kang? Mau daftar kemana aja Kang? Ya tetehnya tinggal beli lahan aja, banyak belajar kan, karena banyak kan di internet juga. Nah, atau teteh berminat gitu menjadi ini petani binaan saya. Eta mah arek di petanina hungkul apa nu sanesna binaana eta mah mangga. Nah, itu kalau di Ciwidey sendiri gimana tuh? Pasti awalnya kan dengan adanya pembinaan, terus anak-anak muda-mudi bedol-bedol saresah ngeureunnya, terus gimana tuh awal-awalnya? Tapi ya Kang, pandemi ini sebetulnya ada hikmahnya juga kalau untuk petani muda. Jadi mereka kan cari kerja susah, yang di PHK juga banyak. Jadi mau nggak mau mereka ke kebun dulu. Nah setelah sudah ke kebun merasakan enaknya gimana berkebun, akhirnya lanjut berkebun gitu. Iya. Saya tertarik soalnya ya saya pernah ke Yerusalem ya, kan abis di umroh plus Aqsa gitu, terus lewat Jordan, dari Jordan menuju ke border atau perbatasan Israel itu melewati pertanian yang sangat luas gitu, dan anak-anak muda ya mereka semangat dan mereka bangga gitu jadi petani gitu kan. Saya kira impian Kang Denny juga sudah pasti gitu, seperti Kang. Itu ya. Sama. Dan ternyata perlahan-lahan itu sudah mulai tumbuh ya. Sekarang yang jadi kendala di petani secara umum ya, selain pupuk yang memang kemarin ketersediaannya juga cukup sulit. Ya. Apa Kang? Ya paling itu harga aja Kang, harga jual. Nah, harga itu harus dijaga. Tidak ada, menurut saya ya. Tidak ada kendala lain Kang selain harga sama pupuk gitu. Sebetulnya pupuk juga bukan terlalu jadi masalah kalau misalkan petaninya sekarang sudah ada kejelasan harga, misalkan dibantu oleh ada BUMD atau lain-lain. Insya Allah semuanya akan lebih berkembang menurut saya pribadi gitu. Iya. Kalau bicara soal tadi ya, pertanian yang memang harus memiliki BUMD khusus ya. Ini kira-kira siapa ini nantinya yang bisa membackup gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, saya kira kan ini seluruh elemen termasuk para pelaku juga ya.
harus dilibatkan. Dan dari teman-teman para petani ini sendiri dengan paguyubannya itu seperti apa tuh kegiatannya? Sebetulnya saya kan karena di beberapa daerah di Kabupaten Bandung ini kan mayoritas pertaniannya beda-beda nih. Nah, ada di Pangalengan misalkan kentang sama tomat gitu kan. Nah, di kita di Ciwidey seledri, bawang daun, stroberi. Nah, itu kan kita pun dari sana dari teman saya misalkan di Pangalengan butuh seledri, nelpon ke saya gitu kan. Saya butuh kentang atau tomat, nelpon ke teman saya di Pangalengan gitu. Atau saya butuh cabai ke daerah mana lagi gitu. Akhirnya kita jadi saling menyambung gitu kan. Nah. Jadi sebetulnya yang tadi kita balik lagi soal zonasi itu, sebetulnya kalau itu bisa diterapkan dan berjalan baik, jadi kan saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Kalau misalnya, oh di sini nih lagi bagus apa namanya bawang misalnya, daun bawang gitu, semuanya ke situ, begitu panen hancur harga. Karena barangnya banyak. Iya, gitu. Jadi kersanya diaturnya mungkin kena kersa gitu. Satu wilayah punya mayoritas masing-masing kan. Oke, dan termasuk misalnya para petani kopi misalnya petani kopi, ya. Kan. Sebetulnya potensinya itu luar biasa ya di Kabupaten Bandung itu ya. Betul. Sekarang kopi sudah mendunia ya, Tosca Sohor lah kopi di Kabupaten Bandung. Dan untuk saat ini masih banyak sebetulnya hal-hal yang bisa diupayakan oleh masyarakat. Satu hal Kang, tadi kan kita sempat bicara mengenai gimana cara memulai. Terus Akang menjawab, sok kalau mau ada lahan mangga gitu. Tapi kalau yang orang nggak punya lahan tapi pengen jadi petani, kumaha carana Kang? Kan sekarang mah banyak Pak, sewa juga murah. Murah ya? Murah. Oh, sewa tuh juga murah tuh. Kan sekarang mah. Asal ada kemauan semua pasti bisa. Yang penting yakin Kang Arul. Eta. Mau tua mau muda juga. Yang penting mah niatnya dulu itu. Niat anu penting ya. Terus kemudian ini bisa ajukan pertanyaan juga, bisa nggak? Bisa, sok mangganya. Mang Layang Bandung Timur hadir sahurna. Ya, halo. Di Mang Layang itu Pangalengan ya? Pangalengan, itu kan. Saya pernah nyobain ya Kang ya, hasil kentang di sana itu rasanya tuh beda enak ya. Maksudnya enak gitu. Karena terus kalau kan ada si warganya ya, kelompok-kelompok masyarakat yang membuat jadi produk apa crispy gitu, keripik gitu. Itu kan ada tuh brand-brand kayak Citato atau apa gitu, nggak kalah loh Kang sebenarnya. Kan distribusinya dari Pangalengan ke sana Kang. Oh gitu. Iya. Barangnya justru dari Pangalengan ya. Citato itu kan dari Pangalengan itunya kan, gitu. kentangnya. Sebenarnya kalau misalnya kita menjual si hasil pertanian yang masih mentah gitu ya, dibanding dengan diproduksi ada packagingnya dan lain sebagainya, itu lebih menguntungkan yang mana Kang? Sebetulnya lebih menguntungkan di packaging sih Kang, karena kan kalau misalkan kita jual abras itu kan puluhan ton nih gitu Kang Arul. Kalau misalkan untuk kayak masuk ke supermarket gitu kan di packaging lebih bagus, tapi harganya juga ikut naik gitu Kang. Oke. Sementara kalau untuk ke pasar-pasar induk kan mereka tidak terlalu ya kualitasnya nggak terlalu harus full grade A misalnya gitu kan. Jadi jual abras 10 ton gitu, 10 ton. Gitu. Bahkan sebetulnya di kita pun sudah masuk kayak ke Lampung gitu kan, yang harganya agak lumayan lah, tapi dengan pandemi ini ya sedikit terhambat juga Kang, karena ada PPKM sekarang kan waktu itu. Jadi nggak terlalu bebas untuk keluar Jawa gitu. Ya, sedikit banyaknya pasti berpengaruh ya. Berpengaruh. Nah, tadi ada yang nanya juga, mungkin baru bergabung ya. Beliau ini adalah Kang Denis ya, pelaku pertanian milenial, ini masih muda. Ini bisa jadi inspirasi juga nih untuk kita semuanya, bahwa petani itu bukan sesuatu, bukan profesi maksud saya, yang kayaknya nggak penting lah gitu ya. Terus kayaknya lebih keren kalau saya di kota kerja sama orang gitu. Padahal
kita akan lebih punya keleluasaan ya, terhadap apa yang kita upayakan dan ada kepuasan sendiri ya. Kalau Kang Denny sendiri kan sebelumnya jualan doang nih ya. Jualan apa? Terus akhirnya coba untuk tahu seperti apa menanam dan sebagainya untuk sampai akhirnya kita sampai kepada kita suka ya. Kan pekerjaan itu kan harus kita mencintai pekerjaan itu. Sampai kepada mencintai itu prosesnya gimana tuh? Ya prosesnya karena seiring berjalannya waktu setiap hari kan karena di toko saya sudah ada istri juga, jadi udah saya mah pagi-pagi ke kebun Kang Arul, setiap pagi siang pulang gitu karena keterbiasaan seperti itu hingga akhirnya saya juga lebih banyak belajar di lapangan gitu Kang Arul seperti apa hingga akhirnya kalaupun ada petani yang membeli obat dan mengeluhkan penyakit tanamannya seperti A, saya sudah bisa memberikan obatnya lah, saya dokter pertanian. Gitu. Tapi itu jadi juga dokter karena, pertanian ya. Tapi itu juga karena ya keterbiasaan lah, keseringan karena setiap hari gitu kan. Akhirnya menemukan dari petani-petani muda lainnya juga. Itu suka saya lebih sharing kan di kebun. Ada kebun hidroponik nggak di Bandung? Banyak ya kayaknya ya. Sekarang sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak ya. Apa bedanya hidroponik dan yang biasa kan? Kalau hidroponik itu kan kimianya lebih sedikit, kan? Terus cahayanya pakai lampu juga hidroponik itu. Ini nggak ribet pasti ya. Ribet. Tapi harga lebih tinggi. Nah tapi kebutuhan untuk itu cukup besar juga ya dari supermarket. Cukup besar. Paling supermarket kan kalau misalkan pasar induk mah jarang sih. Kalau saya sih sebetulnya ya nggak tahu ya, pelajaran dari saya waktu tahun lalu kan saya akhir tahun lalu ya, saya sempat terkena COVID. Terus saya di rumah ya di Jakarta waktu itu. Dan diisolasi ya, karena kan di sini juga cukup ramai waktu itu juga saya merasa lebih safe di Jakarta waktu itu. Jadi saya kalau misalnya beli sayur, beli apa semuanya lewat online. Betul. Ya, akhirnya saya berpikir sebetulnya kalau misalnya ada BUMD di sini dan pemerintah mengolah itu dengan swasta bekerja sama, terus kita buat pabrik besar ya, packagingnya dibuat bagus gitu ya, katakanlah misalnya ya sekelas food hall atau tempat-tempat supermarket yang bagus gitu ya, untuk bisa dipasarkan se-Bandung Raya kan sebetulnya bisa ya. Bisa. Tapi kalau seperti itu berarti pemerintah itu membeli produknya dari masyarakat. Kira-kira kalau masyarakat dibebani dengan kualitas yang harus begini, kira-kira problem nggak? Nggak problem. Kalau kita selaku petani, misalkan dimintain kualitasnya bagus, kita nggak problem Kang, karena harga jualnya juga sesuai dengan kualitas yang kita keluarkan gitu. Abdi petani hidroponik, AA sawahna di bumi wae, mohon dibantos pemasaranana ti pemerintah kabupaten. Nah, ayo lo ini harusnya Patisma nih, ya. Kadis pertanian ini ya. Tapi nggak apa-apa, kira-kira seperti apa Kang? Tiasa di bantosan dijawab Kang. Saya sempat tergerak dulu itu, kan, tapi belum terrealisasi sampai sekarang. Kalau misalnya ada BUMD yang memang khusus pertanian dan sayuran Kang, itu kan bisa kita distribusikan juga seperti ke perumahan-perumahan bagus di Bandung gitu kan, karena feedbacknya itu akan saling enak kayaknya Kang. Kalau kasarnya kayak Gojek sayur lah gitu. Gojek sayur. Jadi yang beli di rumah pun, yang beli pun bisa dari rumah gitu. Kita pun bisa menjual dengan harga bagus. Dilematis kalau misalnya akhirnya jadi para pedagang di pasar jadi pada teriak tuh gimana caranya, solusinya supaya semua diuntungkan. Nah tapi kan ada beberapa nih Kang, kayak orang-orang yang ekonominya levelnya menengah ke atas. Iya betul. Mereka itu kan tidak lebih memilih ke pasar. Hoream ke pasar. Geluh lah misalkan becek lah atau artinya kalaupun misalnya ada penjualan yang langsung direct ke rumah, kan harga kan pasti lebih tinggi. Tidak mengganggu sebetulnya ya. Untuk yang di middle low itu mereka bisa ke pasar. Karena memang di Kabupaten Bandung ini juga
dari Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, kemarin saya dapat informasi bahwa nanti akan ada pasar sentra ya, khusus pertanian. Ada 2 pasar sentra khusus pertanian dan satu lagi hasil industri konveksi ya. Jadi nanti itu belum bisa berjalan, lahannya sudah ada. Tapi karena pandemi jadi semuanya refocusing ya, tapi nantinya akan ada. Nah, ide itu sebetulnya bagus, tapi memang ya itu tadi ya, kita sepakat sama-sama harus ada BUMD-nya dulu nih. Ya. Dan saya kira kalaupun nanti ada investor yang kita datengin untuk buat BUMD khusus pertanian, saya kira mereka juga akan untung juga ya. Betul, Pak. Untung. Tapi mungkin nilai investasi pasti besar banget ya, karena kan mereka harus menampung produk hasil pertanian misalnya. Terus bagaimana mengantisipasi potensi tidak terjual, misalnya tidak terpakai ya produk-produk itu, sementara misalnya petani diuntungkan nih, terus pemerintah pernah menampung gitu. Nah itu harus dilihat juga ya, betul. Ininya seperti apa ya? Karena menurut saya kalau adanya BUMD kan untuk ekspor pun mungkin BUMD akan lebih mudah, karena saya yakin kualitas sayuran kita di Kabupaten Bandung tidak akan kalah bagus oleh yang lain juga gitu. Karena yang sudah saya kirim kemarin pernah ada histori ekspor, alhamdulillah kepake. Cuman karena ada pandemi ini ya mungkin goda Kang Arun gitu. Tadinya mah udah senang kan, wah alhamdulillah nih kita bisa tembus gitu. Karena tapi tetap ada terjalin komunikasi ya. Jadinya, komunikasi tetap kita jaga kan, karena ya saya susah payah dapetin bayarnya Kang gitu sampai bisa datang ke sini ngelihat lahan kita apakah lahan kita cukup tidak untuk pendistribusian ke dia gitu, untuk supply ke mereka itu apakah cukup tidak gitu. Itu di make sure dulu sama bayarnya sebelum kita ngirim. Terus ada pertanyaan dari Isnaini Silviandri, apakah tetap menggunakan bahan kimia dalam proses hasil pertanian yang bagus gitu? Gimana tuh perbandingannya mungkin antara yang kimia dan yang tidak? Sebetulnya saya akuin memang kita menggunakan kimia, Kang, obat pertaniannya. Tapi kan di sana juga ada obat tidak hanya kimia yang kita pakai, ada juga obat organik, ada juga organik. Jadi kita tidak full pakai kimia, selalu pakai kimia aja tidak, Kang. Kita pakai kimia itu kalau misalkan memang sudah betul-betul perlu untuk memberantas hama, misalkan kan. Tapi di samping pemakaian kimia ini, kita terus supply pakai organik. Kayak organik ini kan memang lebih bagus untuk menaikkan pH tanah, gitu kan, untuk mengobati akar. Itu kan memang proses organik ini agak lama gitu Kang Arul, tidak langsung sekarang semprot besok jadi gitu. Nggak seperti itu, tapi prosesnya ada proses, tapi memang lebih bagus daripada kimia gitu. Kalau misalkan kita memang buru-buru, misalkan Kang 3 hari lagi panen ternyata banyak ulat, kasarnya mau nggak mau kita pakai kimia. Setelah pas panen itu memang sudah hilang ulatnya, dari sana kita cuci bersih semua sayur. Berarti yang hidroponik itu juga sebetulnya nggak 100%. Nah itu tergantung. Karena memang pasti ada lah ya, pasti ada potensi adanya hama dan sebagainya. Pasti tapi mungkin persentasenya mungkin tidak terlalu banyak dan membahayakan ya untuk tubuh ya. Sebetulnya kalau zaman dulu tuh kan nggak pernah ada tuh yang namanya pengawet ya, terus semuanya berbahan dasar yang asli ya, sehingga sehat-sehat ya. Jadi sekarang ini trennya akan kembali kepada yang asli nih, sayur mayur ya. Mereka juga menjaga ya konsumsi makanan dengan jus buah, sayur gitu ya. Terus kalau untuk pelatihan secara virtual misalnya ya seperti usulan dari Endah Ratna Putri, dia katanya mau bikin hidroponik di rumah buat konsumsi sendiri ya. Kata mungkin lahannya luas kali nih, coba berapa hektar ya di belakang rumah ya kayaknya Endah ya. Ya artinya berapapun kalau bisa digunakan ya, didaya gunakan pasti akan manfaat. Apa enggak bagusnya dibikin pelatihan lewat virtual buat warga Parken Soreang? Emang bisa Kang? Kalau misalnya dibuat pelatihan secara virtual, bisa. Ini kalau dari bisa aja. Bisa ya? Bisa aja. Gitu.
Terus kalau misalnya nih dari dinas misalnya ya, saya usulkan itu misalnya ya, apa ya, mudah-mudahan Pak Tisna menonton nih. Dibuat pelatihan tanaman hidroponik itu apa? Cara untuk mensosialisasikannya itu sehingga banyak peminatnya kemana, ke komunitas-komunitas kali ya? Komunitas kan ke kelompok tani bisa, Kang Agul kan sekarang banyak kelompok-kelompok tani yang memang misalkan ke ketua kelompoknya kita bilang mau ada virtual gitu. Nah, biasanya per satu kelompok itu kan banyak anggotanya, ada yang 200, ada yang 100 gitu kan. Oke. Nah itu bisa ya, bisa sebetulnya aja, ya. Yang penting nanti mereka juga di halamannya masing-masing gitu ya. Oh ini gitu. Gimana caranya gitu ya. Oke, jadi dengan teknologi apapun bisa dan kita masih bisa belajar juga ya. Oke, Kang mungkin terakhir nih harapannya untuk dunia pertanian di Kabupaten Bandung seperti apa dari Kang Denis? Ya harapan saya semoga harga jual itulah satu Kang, dari saya mah nggak banyak, satu aja. Satu aja harga jual. Semoga kita selaku petani mau yang muda mau yang tua bisa mendapatkan harga yang pasti, harga yang layak gitu. Nggak kayak sekarang gambling gitu Kang aku. Dan pesan saya untuk petani-petani muda tetap semangat, terus bekerja keras. Saya yakin suatu saat semuanya akan sesuai harapan kita. Gitu. Amin. Intinya amin. ulah era jadi petani untuk yang muda. Eta ulah era jadi petani ya. Ya betul. Karena menurut saya pribadi maka enggak, petani ini ya pahlawan bangsa juga tuh Kang. Kenapa dibilang pahlawan bangsa? Kalau petani pada mogok nggak bertani, kita mau makan apa? Nah. Bener, gini ya. Kita mau makan apa coba misalkan nih? Petani pada mogok aja semua. Harganya jelek wae. Ulah bertani, kita kerja aja di orang. Nanti kita mau makan apa, Kang? Tuh Kang tuh. Jadi petani itu loh Pak, modalnya yang berat. Benar tuh, Kang? Modalnya enggak sih, kalau enggak juga tuh, enggak kok. Pak, Gimana? Saya aja tukang obat, suka nganyukeun obat ke petani, Pak, yang memang betul-betul kurang modal. Iya. Boleh lah. Seperti apa caranya? Apakah kerjasama? Ya, gitu ya dengan misalkan, ada nih, misalkan Kang, satu petani dia nggak punya modal tapi cuma punya lahan. Ya udah Pak, ayo kerjasama sama saya, obatnya saya supply gitu, upah kerjanya saya supply. Karena kan misalkan lahan 200 tumbak nggak akan diproses sama satu sendiri si bapak itu kan, pasti ada lagi yang kerja gitu. Ya udah ayo saya supply Pak semuanya gitu. Nanti harga jual untung ruginya kita bagi dua ya. Kalau untung kita bagi dua, kalau rugi kita bagi dua gitu. Di sini sih saya hanya membantu. Itu Kang Denis apa IG-nya cenah tuh pasti hantaran tuh. Oh, ada. Apa Kang? Denis Rival Aditya. Denis Rival Aditya tuh Teh Anggi ya. Oh jadi begitu ya? Iya, Kang. Jadi untung, tapi jangan mau untungnya doang, saya bilang. Kalau untung kita bagi dua, kalau rugi kita bagi dua. Jadi kan lebih fair gitu Kang. Nah, saya mah kan cuma membantu aja di sini biar petani yang memang mempunyai kemampuan yang hebat tidak berhenti bertani gara-gara kekurangan modal gitu. Oke. Hidup petani ya. Nah, BJB tadi ada yang bilang soal permodalan ya. Kumaha Kang kalau misalnya lewat BJB cenah sok atuh ti BJB kucurkeun. Nah, ini kalau misalnya dari permodalannya melalui bank, berarti kan ada kredit nih ya. Iya, ada kredit. Kira-kira cocok nggak nih kalau untuk dunia pertanian? Kalau saya sekarang ke petani belum menganjurkan untuk pinjam uang dari bank. Karena belum ada kepastian harga jualnya dia. Kalau sudah ada kepastian kan akan ketahuan untungnya Pak. Sehingga petani pun kalau misalkan sudah ada kepastian harga, mereka bisa lebih prepare. Misal Pak, harga tomat 9.000 nih dibuka. Harga jual tomat tuh 9.000. Nah, petani ini kan bisa prepare Pak untuk modal kerjanya maksimal 8.000 agar mereka punya untung gitu. Kalau sekarang kan tidak ada gambaran, jadi mau nggak mau, gambling juga gimana lagi, kita nggak ada kerjaan lagi, ya udah diterusin aja gitu. Untungnya termogok Kang Ago. Kalau pada mogok udah bingung mau makan apa. Terus kalau permasalahan dari petani-petani yang kalau saya perhatikan ketika ini tuh kan mereka tuh ya itu tadi ya masalah
tengkulak ya, Ya. yang dia apa namanya akhirnya jadi ya tergantung gitu dipinjemin dulu, tapi terus jadi hutangnya banyak gitu. Ya. Sebetulnya gimana sih memandang itu ya, si Akang? Saya ya itu sih pernah saya ngobrol langsung dengan tengkulaknya langsung. Memang di beberapa daerah ada kan petani yang bukan petani mandiri, karena mereka hanya mempunyai lahan saja, yang hingga akhirnya menaruhkan lahannya dan diri mereka pribadi kepada tengkulak yang mempunyai modal. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, tengkulak ngasih modal ke itu. Tuh si Jai mah tuh cenah tuh nambut we modalna ka Bang Emok rupa-rupa weh. Itu malah bukan solusi ya, sebetulnya ya. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya. Mending kene ke tengkulak daripada ke Bang Emok makan. Gitu ya. Ke tengkulak mah maksudnya kenal gitu kan. Iya, kalau ke Bang Emok lebih disita nanti tanah. Terus kalau misalnya supaya dia tidak tergantung kepada tengkulak ya balik lagi sebetulnya ya, balik lagi kan. Apa namanya, kemandirian yang belum ada itu ya. Tidak semuanya petani berhasil seperti Akang. Sebetulnya apa sih yang membuat mereka jadi tidak seperti Akang lah, artinya memang masih terus dengan permasalahan itu, terbelit-belit dengan keuangan ya. Terus bagaimana, yang penting mah hidup saja gitu, tidak berbicara masalah profitnya bagaimana ke depan, bagaimana kita bisa membina petani yang lainnya gitu. Itu dari sisi apa kelemahannya kira-kira, Kang? Menurut saya gini, Kang, kalau misalkan yang saya lihat petani-petani yang masih orang tua itu, Kang, jadi untuk upah kerjanya teh dia tidak dihitung semua, Kang. Intinya kurang rapih manajemen lah, pembukuan gitu, Kang. Jadi yang mereka hitung teh hanya karyawan yang lain saja. Upah kerjanya mereka sendiri nggak mereka hitung. Jadi misalkan dapat untung 1 juta, udah mereka anggap untung, padahal masih rugi, Pak. Atau misalkan masih belum dapat untung lah, masih balik modal kasarnya gitu. Kalau saya nih kebetulan masih muda, saya lebih detail lagi, Kang. Dicatat. Kalau orang-orang tua dulu kan malas, Kang. Estimasi saja gitu ya. Nggak tahu misalkan beli obat berapa kan selama perjalanan berkebun itu upah kerja berapa nggak catat. Kalau saya misalkan hari Senin bawa obat pakai ini harganya sekian, hingga akhirnya pas panen saya hitung semua, Kang. Nanti ketahuan untung apa ruginya, modalnya saya dapat berapa gitu dari per kilo gitu. Jadi manajemen yang paling penting lah ya. Saya ingin sedikit lagi menggali masalah pertanian ini. Kebanyakan yang lebih memahami dunia pertanian itu dan anggapan orang-orang kalau si petaninya ini, si anak-anak muda ini adalah dari yang tadinya bapaknya ini petani juga gitu. Ya. Tapi kan nggak begitu ya, karena ini nggak begitu kan. Buktinya tuh lihat tuh. Saya bukan anak petani, keluarga saya juga tidak ada yang bertani. Saya belajar bertani memang betul-betul karena kemauan saya, full otodidak kan. Intinya mah ya kalau kata Sundanya mah kukadaek we gitu. Eta nu penting. Alhamdulillah bisa sampai di titik sekarang gitu. Dan bakatku butuh. Ya tapi yang jelas ini aset gitu ya, maksudnya Kabupaten Bandung yang subur tanahnya gitu ya, dan kalau bukan kita ya, bukan anak-anak muda, kamu semua siapa lagi yang bisa memajukan daerah kita ya. Mudah-mudahan motivasi-motivasi yang tadi Kang Denny sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya, untuk Anda semua, dan terima kasih atas usulan pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga dunia pertanian di Kabupaten Bandung lebih maju lagi. Amin, ya. Kita bisa segera melewati pandemi sehingga bisa lebih hidup lagi dunia pertanian, dan insya Allah BUMD khusus pertanian di Kabupaten Bandung bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah, orang-orang tercinta di rumah. Jaga mereka dari adanya virus, tetap jaga prokes 5M. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.